Kita akan mempelajari mengenai 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai. Di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah melihat bersama-sama bahwa ada alasan kenapa Tuhan membimbing orang Israel ke Gunung Sinai. Apa yang sedang kita pelajari di sini? Kalau kita lihat perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan, tanah janji, mereka menjalankan kehidupan 40 tahun. Jadi dari Mesir, lewat padang gurun, kemudian mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Hal ini menggambarkan bagaimana kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, keluar dari dunia, ikut Yesus, kita menjalankan kehidupan iman kita. Kita menjalankan kehidupan bergereja. Dan pada akhirnya kita sedang dilatih untuk menjadi umat Tuhan yang layak masuk ke dalam tanah janji yaitu kerajaan sorga. Di Gunung Sinai, kalau kita lihat, orang Israel, umat Tuhan menerima hukum Taurat, detail dari hukum Taurat untuk mempersiapkan mereka, untuk mengajarkan mereka bagaimana menjadi umat Tuhan yang benar. Itu sebabnya dalam pertemuan yang terakhir kita telah membahas bersama-sama orang Israel dibimbing ke padang gurun, ke Gunung Sinai, itu ada tujuan. Itu adalah untuk yang pertama untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Kemudian untuk mempersembahkan korban, ya, untuk mempersembahkan korban. Lalu yang terakhir tujuannya adalah untuk merayakan, menjaga hari-hari raya. Hal ini menggambarkan kepada kita zaman sekarang, bagi kita pengikut Kristus yang telah ditebus dari dunia, maka ada tujuan kenapa kita dipanggil keluar dari dunia. Ada tujuan kenapa kita sekarang mengikut Yesus. Itu adalah untuk beribadah, untuk memberikan persembahan, untuk menjaga hari-hari ibadah, hari-hari yang rutin untuk kita jaga bersama-sama. Itu sebabnya, itu sebabnya em, pelajaran mengenai uh, umat Tuhan ada di Gunung Sinai ini memberikan pengajaran yang sangat penting dan sangat dekat kepada kita hari ini. Baik, em, sekarang kita akan bahas mengenai 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai. Kalau kita lihat Gunung Sinai itu tingginya itu 2.291 meter di atas permukaan laut. Jadi di gunung ini sangat tinggi dan tandus, batu-batu aja yang ada di sana. Dan kita lihat Musa, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, khususnya di kitab Keluaran gitu ya, Musa itu naik turun Gunung Sinai. Masalahnya dia bukan hanya naik turun cuma satu dua kali atau kebanyakan orang-orang bilangnya itu 4 kali, 4 kali, setidaknya 4 kali katanya. Tetapi Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, melakukan penelitian. Beliau membaca Alkitab sebanyak 1.800-an kali, kemudian pergi ke tempat-tempat yang em, di sana gitu ya, untuk melihat seperti apa kondisi tempatnya. Dan lewat pencerahan Roh Kudus, beliau menyatakan bahwa Musa naik turun Gunung Sinai itu berdasarkan Alkitab 8 kali. Naik turun 8 kali. Kita bisa bayangkan di sini 8 kali. Di sini kalau misalnya naik gunung setinggi hampir 2 kilometer, gitu ya, atau sekitar 2 kilometer, pertama kali naik, pas turun lagi ada lagi yang mau naik, betul ya? Kebanyakan dari kita akan menyerah, betul ya? Ingat, Musa usianya itu udah 80 tahun dan dia apa? Dia naik turun Gunung Sinai itu sebanyak 8 kali. Bayangkan, ini suatu pekerjaan yang sangat tidak mudah. Nah, dia menjadi hamba Tuhan itu dan luar biasa. Nah, kita lihat kenapa Tuhan tidak sekaligus aja pas naik pertama kali langsung dikasih semuanya dikasih kepada dia. Firman semuanya dinyatakan kepada dia. Setelah itu turun, selesai kan? Enak sekali kan? Cuma 1 kali. Tetapi sampai 8 kali. Ya, nanti kita akan lihat di bagian
seiring kita mempelajari tema ini, kita akan lihat bersama-sama. Nah, secara khususnya, kalau kita lihat di layar, itu ketika pendakian yang ke-6, 7, 8, di sini ada 40 hari doa. Ada 40 hari doa, 2 kali 40 hari doa puasa, 1 kali 40 hari doa, doa pengantara. Nah, kalau kita lihat di sini ada pesan-pesan yang dinyatakan kepada kita. Ya, ada pesan-pesan yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita lihat mengenai hal ini, merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia, mengenai 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai. Dan ini memberikan pesan yang sangat penting bagi kita untuk lebih mengenal kehendak Tuhan. Mari kita mulai. Kita akan lihat bersama-sama mengenai hal ini. Ya, kita lihat kenaikan yang pertama. Kenaikan yang pertama, nanti ayat-ayatnya kita akan baca seiring melihat setiap bagian-bagian kecilnya, gitu ya. Setiap kenaikannya. Nah, kenaikan yang pertama ini terjadinya Senin. Senin, ya. Hari kedua bulan ketiga. Hari kedua bulan ketiga. Hari Senin. Loh, kok ini harinya bisa ditemukan? Nah, di buku yang ke-8 Sejarah Perbusar yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park itu disingkapkan. Di mana, dari mana kita mendapatkan hari-hari seperti ini, gitu ya? Nah, semuanya itu sangat itu berdasarkan Alkitab, ya, berdasarkan Alkitab. Dan kalau kita lihat mengenai kenaikan pertama ini, ya, kenaikan pertama ini itu terjadinya hari ke-46, hari ke-46 sejak keluar dari Mesir. Hari keberapa? 46. Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat, ya, mungkin baca, kita akan baca dulu gitu ya. Kita akan baca dulu. Mari kita lihat Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 1, coba kita lihat. Ya, ayat 1 kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Oke. Nah, di layar ada. Saya bacakan. Ya. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi pada hari itu juga katanya. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ini bicara tentang 10 tulah ya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang kelima, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, dan dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang keenam, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi isi dari kenaikan yang pertama, pendakian pertama, ada di Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, di ayat yang pertama kalau kita baca di situ dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Di sini di dalam bahasa Ibrani itu adalah Ha-Hodesh. Hodesh itu bicara tentang bulan. Ha di sini bicara mengenai yang pertama. Pertama atau penuh. Jadi Ha-Hodesh ini berbicara mengenai bulan penuh atau hari pertama di dalam bulan itu. Nah, sehingga kita bisa mengerti bahwa orang Israel tiba di padang gurun Sinai, di kaki gunung Sinai, itu pada tanggal 1 bulan yang ketiga. Ya, tanggal 1 bulan yang ketiga. Kemudian setelah mereka tiba di sana, mereka pasang kemah mereka semuanya,
Nah, Tuhan perintahkan untuk Musa naik ke atas gunung. Ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Nah, sini mulai ya. Kita bisa lihat di sini. Maka em, kita bisa lihat bahwa ada suatu proposal, ya, suatu tawaran yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tuhan bilang begini, jika umat Tuhan, jika kalian pilih untuk mendengarkan firman, pegang pada perjanjian, aku akan janjikan engkau tiga hal sebagai umat Allah. Apa saja? Engkau akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Yang kedua, kalian akan menjadi kerajaan imam. Kemudian kalian akan menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 dan Ulangan 4 ayatnya yang ke-6. Jadi ini merupakan berkat yang Tuhan ingin berikan kepada orang Israel. Jika kalian berpegang pada firman, berpegang pada perjanjian. Seperti ini. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan menganggap umat Tuhan itu begitu berharga. Begitu begitu berharga. Makanya kalau presiden itu berkunjung ke rumah kita, bukankah kita akan sangat bahagia? Terlebih lagi, Tuhan yang menciptakan presiden itu ngapain? Dia ingin mendirikan perjanjian dengan kita, manusia yang tidak layak. Itu sebabnya sangat-sangat penting kenapa kita melihat hari Tuhan itu saat menerima firman sebagai suatu saat ketika Allah Bapa kita, pencipta alam semesta, ingin membuat perjanjian dengan kita karena kasihnya yang begitu besar. Itu sebabnya kita jangan menjadi umat Israel seperti 2000 tahun yang lalu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menerimanya, tidak memahaminya. Ayat yang ke-11, Yohanes 1 ayat 5 dan ayat yang ke-11 dikatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan, umat Tuhan menolak Allah mereka. Jadi ketika hari ini kita menolak, kita mengabaikan panggilan Tuhan untuk datang beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, ini sama saja dengan kita sedang apa? Menolak Yesus. Tapi saya percaya kita semua enggak demikian, gitu ya. Kita menjaga hari Tuhan dengan baik. Kita menjaga waktu-waktu kita untuk mengenal Tuhan, untuk menyembah, untuk memuliakan Dia. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena kita ada kesadaran kita adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan ingin menjadikan kita kerajaan imam. Tuhan ingin menjadikan kita bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Ya. Nah, itu sebabnya Musa dia setelah mendengarkan firman ini dia turun dan dia sampaikan. Dia sampaikan firman yang Tuhan sampaikan, ya dia beritakan kepada orang Israel. Coba kita lihat lanjutan ayat itu. Keluaran 19 ayatnya yang ketujuh dikatakan apa? Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8 bilang apa? 8 bilang begini. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Musa sudah turun gunung, Musa terima firman, proposal itu, penawaran Tuhan itu, yang tiga hal tadi ya. Musa turun, sampaikan. Setelah sampaikan, bangsa itu bilang apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lanjutannya apa? Dikatakan, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan dikatakan. Jadi menyampaikan kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini, Musa dia tidak berlambat-lambat, dia langsung setelah dia turun gunung itu kan pasti capek ya, benar ya, pasti capek. Tetapi di sini dikatakan bahwa apa? Ada kalau lihat ayat yang ketujuh ada kata lalu, artinya ini segera, ini nyambung. Setelah dia turun, dia terima firman, dia turun dan dia panggil tua-tua dan sampaikan firman Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ketika Allah berbicara,
benar-benar Musa langsung bergerak. Kita pun demikian. Ketika kita menerima firman, mari kita bergerak. Pada akhirnya kita akan menjadi pelaku firman. Amin. Kita akan menjadi pelaku firman. Karena kalau kita menunda-nunda, bisa-bisa lupa atau apa? Ada pikiran-pikiran yang lain masuk, kita tidak akhirnya kita tidak melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi umat Tuhan yang sejati itu mereka ngapain? Mereka langsung bergerak setelah menerima firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kemudian mari kita lihat mengenai kenaikan yang kedua. Kenaikan yang kedua itu terjadi pada keesokan harinya. Keesokan harinya. Kalau tadi kenaikan pertama itu di hari kedua bulan 3. Nah, ini langsung keesokan harinya pada hari yang ketiga bulan ketiga. Ini di hari Selasa. Oke, di hari Selasa. Hari keberapa setelah Exodus ini? Hari ke-47. Kalau tadi kemarin kan 46, ini ke hari ke-47. Nanti kita akan lihat buat apa tahu ini hari keberapa setelah Exodus, hari keberapa setelah dibebaskan dari Mesir. Ya, kita akan lihat nanti bersama-sama. Nah, kalau kita lihat, ya kalau kita lihat ayat yang ke-8 bagian akhir dikatakan apa? Nah, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Sini, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Artinya begini, Musa ingat, kita perlu ingat satu hal, bahwa um, Musa itu naik ke atas gunung itu kondisinya itu lagi terang. Kalau gelap agak sulit buat dia. Betul ya? Ya memang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya pun tiada yang mustahil. Tetapi Musa naik itu gunung itu pada waktu terang. Pada waktu apa? Terang. Jadi di hari yang pertama dia naik, terima firman, kemudian dia turun. Di hari yang sama dia sampaikan firman Tuhan. Tetapi apa? Tetapi dia baru pergi naik gunung lagi keesokan harinya, ya, keesokan harinya. Nanti kita akan lihat betapa indahnya kecocokan eh, hari-hari ini, gitu ya. Dan ada suatu rencana kehendak Tuhan yang besar bagi umat Tuhan, dan hal tersebut bukan hanya berlangsung pada zaman dahulu kala, tetapi juga bahkan sampai kepada zaman Yesus, sampai ke zaman rasul-rasul, sampai ke zaman kita hari ini. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, di situ dikatakan lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kita bisa baca juga ya isinya seperti apa. Kita lihat setelah Musa sampaikan, Tuhan berikan firman. Betul ya? Tuhan bilang apa? Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Gitu. Jadi seperti ini, ya, seperti ini. Dan kalau kita lihat referensi referensi lainnya itu ada di Ulangan 4 ayat 10 sampai 12. Ulangan 4 ayat 10 sampai 12. Kalau kita lihat, lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Gitu ya. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita lihat apalagi yang firman yang disampaikan. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Dan menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu
haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena pada kaki kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Kemudian ayat 14 dikatakan, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Nah, kalau kita baca terus ada perintah gitu ya. Perintah. Ayat yang ke-15 dikatakan apa? Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan sudah katakan bahwa mereka harus bersiap sedia. Tuhan akan bertemu dengan mereka. Tuhan akan apa? Bertemu dengan mereka. Jadi mereka itu harus apa? Menguduskan diri mereka. Ya, harus cuci pakaian katanya dan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Kalau kita lihat perintah pengudusan itu disampaikan gara-gara apa? Gara-gara Tuhan itu kudus. Untuk bertemu dengan Tuhan harus menguduskan diri. Jika tidak kudus pada akhirnya bisa mati. Bisa mati katanya. Ya, bisa mati. Maka perintah ini sangat tegas bagi mereka. Perintah ini menjadi perintah yang sangat tegas bagi mereka. Nah, pada akhirnya orang Israel itu bersiap-siap, ya, bersiap-siap. Dan kalau kita lihat 3 hari di sini, 3 hari bicara tentang hari keberapa? Ya, hari pertama itu tanggal keberapa? Tanggal di kenaikan atau pendakian Musa yang kedua itu terjadinya tanggal 3 bulan 3 kan? Berarti hitung 3 hari. 3 bulan 3, ya, tanggal 3 atau hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Jadi hari kelima Tuhan akan datang kepada mereka, bertemu dengan mereka katanya. Nah, seperti ini. Jadi apa isi kenaikan yang kedua? Itu adalah perintah Tuhan untuk menguduskan diri. Karena 3 hari lagi Tuhan akan menemui mereka. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Tuhan akan turun katanya. Tuhan akan turun. Kemudian kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat itu kan tadi hari Selasa kan, hari Selasa. Pada hari Kamis, nah ini hari Kamis kenaikan ketiga. Ya. Jadi hari Rabu nggak naik, ya, hari Rabu nggak naik. Ini kan hari Selasa, ya, Musa langsung turun sampaikan kepada umat itu. Hari eh, Kamis pada hari yang ketiga, hari yang ketiga Musa naik lagi. Musa naik lagi ke atas gunung. Ingat, ini adalah em, hari ke-49. Hari ke-40 berapa? 49 setelah Exodus. Nah, jadi tetapi di sini kalau kita baca, ya, kalau kita baca, ya, kalau kita baca Keluaran 19 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Di sini tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah. Artinya apa? Musa sudah naik duluan. Betul ya? Dia sudah naik untuk yang ketiga kalinya. Makanya Tuhan ada perintah untuk turunlah. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengerti ya. Turunlah. Gitu ya. Di kita coba baca. Ya. Di ayat yang ke-20 dikatakan turunlah Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat yang ke ya ayat yang ke 5 ayat yang ke-16,
Terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru, ini pada hari ketiga kan? Langsung dikasih tahu ya, hari ketiga. Di hari Kamis. Hari ketiga bulan, hari ketiga. Ya, hari ketiga dari yang mana? Dari hari Selasa. Betul ya? Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras berbicara Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu. Lalu naiklah Musa ke atas. Ya, naiklah Musa ke atas. Jadi Musa naik. Tadi kita baru lihat di ayat yang ke-21 ya. Nah, ini naik yang ketiga. Naik yang ketiga. Kalau kita lihat, kalau kita lihat apa isi firman Tuhan kepada Musa? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kasih tahu lagi, peringatkan kepada bangsa itu. Jangan lihat-lihat, jangan naik ke atas gunung, jangan sentuh kaki gunung itu. Tetap tinggal di perkemahan, ya. Tetap di sana. Karena kalau naik itu mereka bisa mati. Musa bisa aja bilang, Tuhan, saya sudah sampaikan itu. Buat apa disampaikan lagi? Capek-capek saya disuruh naik ke atas ini. Cuma untuk mendengarkan firman yang sama. Musa bisa saja bicara seperti itu kan? Ya, tapi Musa sadar bahwa apa? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang bisa terjadi. Makanya Tuhan dengan tegas katakan, peringatkan lagi. Peringatkan lagi. Oke? Nah, kalau kita lihat, kalau kita lihat, kalau kita lihat di ayat 22, di sini dikatakan juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguruskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Mungkin dari antara kita eh, ada yang menyadari gitu ya mengenai hal ini. Dulu saya pernah ditanyakan mengenai hal ini dan juga ada jemaat Tuhan ya di tempat saya melayani di Gereja Presbyterian Bukit Sion di Cinere. Ada yang tanyakan, "Em, itu kan imam ketika Keluaran 19 ini imam-imam itu, aturan mengenai imam-imam itu belum disampaikan. Hukum Taurat tentang mengangkat imam-imam, mengangkat Harun sebagai imam besar dan keluarganya, anak-anaknya sebagai imam itu kan belum terjadi. Kok di sini sudah muncul imam? Siapa imam yang dimaksud di sini? Nah, jadi kata imam di sini ini diberikan jawabannya melalui Pendeta David Won, rekan sekerja saya, senior saya di tempat pelayanan di GPBS Cinere. Nah, dia jelaskan bahwa kata imam di sini di dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kepada tua-tua bangsa. Tua-tua bangsa. Karena tua-tua bangsa ini juga dipanggil di dalam bahasa Ibrani dengan hal yang sama, hal yang sama untuk menunjukkan bahwa mereka ini merupakan pengantara firman Tuhan. Seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi jangan bingung kalau menemui atau menemukan kata imam di sini. Ya, kita sudah jelas di sini ya. Jadi mereka perlu mendekat katanya. Mendekat. Ayat yang 23 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, sebab supaya mereka jangan dilandanya. Gitu. Jadi seperti tadi saya bilang, Musa bilang, nah, mereka takut lah, mereka udah ada batas kok. Tapi Tuhan bilang apa? Sampaikan kepada mereka, sampaikan. Ya, pada akhirnya Musa turun dan menyatakan firman itu kepada umat Tuhan, menyatakan firman kepada umat Tuhan, ya, kepada umat Tuhan.
Nah, seperti ini. Oke. Ini kenaikan yang ketiga pada hari Kamis. Kenaikan ketiga pada hari Kamis. Kenaikan yang keempat itu kapan? Itu terjadi pada keesokan harinya. Kenaikan keempat. Pada tanggal 6, bulan 3. Tanggal 6 bulan 3. Tanggal 6 bulan 3. Em, kalau kita lihat ini berapa hari setelah Exodus? Kalau kenaikan ketiga itu adalah hari ke-49 setelah Exodus, maka kenaikan yang keempat tanggal 6 bulan 3 ini adalah hari ke-50 setelah Exodus. Ini hari Jumat. Nah, kalau kita lihat hari ke-50 ya, hari ke-50 setelah Exodus dari Mesir, setelah bebas dari perbudakan Mesir, hari ke-50 ini Tuhan datang menemui umat Israel dan berikan 10 perintah. Berikan apa? 10 perintah yang ada di Keluaran pasal 20. Kalau kita lihat di perjanjian lama, hari ke-50 sejak mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, itu adalah hari ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka secara langsung. Allah menyampaikan 10 perintah secara langsung kepada umat Israel. Di perjanjian baru, apa yang terjadi? Hari yang ke-50, ya, hari ke-50 setelah manusia dibebaskan dari dosa dan maut. Apa yang terjadi di hari yang ke-50? Apa yang terjadi di hari Pentakosta? Roh Kudus turun. Betul ya? Roh Kudus turun. Jadi di perjanjian lama, hari yang ke-50 setelah bebas dari perbudakan Mesir, yang terjadi apa? Firman Tuhan disampaikan. Di perjanjian baru, hari ke-50 setelah dibebaskan dari perbudakan dosa, Roh Kudus turun. Maka pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus ini bekerja bersama-sama. Banyak orang Kristen berkata bahwa oh Roh Kudus bekerja di dalam saya menyampaikan karunia-karunia Roh Kudus itu tampak di dalam saya. Tetapi orang ini nggak mau tahu firman Tuhan. Baca firman pun nggak mau. Belajar Alkitab pun nggak mau. Apakah Roh Kudus bekerja kepada orang yang seperti itu? Itu bisa dipertanyakan. Roh Kudus yang mana itu? Betul ya? Kenapa? Karena pekerjaan firman, pekerjaan Roh Kudus, ini Roh Kudus dan firman Tuhan ini bekerja bersama-sama. Kisah 10 ayat 44 dikatakan ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus turun ke atas semua anggota keluarga Cornelius. Ya, nah, seperti ini. Jadi kenaikan yang keempat itu terjadi pada hari Jumat, ya, tanggal yang ke-6 bulan yang ketiga. Bulan yang ketiga. Maka kita bisa lihat tadi hari yang ke-50 setelah Exodus dan hari Pentakosta ini merupakan kemisteriusan yang ajaib. Misterius tetapi ajaib. Betul ya? Ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini setelah setelah Allah menyampaikan 10 perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, disampaikan semuanya sampai yang ke-10. Jangan mengingini milik rumah sesamamu, istrinya, apanya, semuanya. Setelah sampaikan seperti itu, apa yang terjadi? Orang Israel datang kepada Musa. Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati," katanya. Nanti kami mati. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, orang Israel bisa menyaksikan kedahsyatan Tuhan itu luar biasa. Allah yang berbicara itu, suara itu seperti guntur. Kalau dengar guntur, dulu ya, bisa sampai kaget-kaget kan? Bayangkan Tuhan berbicara dengan begitu dahsyatnya
Begitu kencangnya, kuasanya sampai apa? Sampai bisa ketakutan sampai mau mati rasanya. Ini luar biasanya Tuhan kita itu. Ya. Nah, maka kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, em, mereka mengakui bahwa mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan itu bisa-bisa menyebabkan kematian bagi mereka, gitu ya. Mereka yang adalah hanyalah ciptaan. Coba kita lihat Ulangan 5 ayat 25. Ulangan 5 ayat 25. Ulangan 5, Ulangan 5 ayat yang ke-25. Dikatakan apa? Ulangan 5 ayat yang ke-25. Jadi Ulangan pasal 5 itu berbicara juga tentang 10 perintah. Tetapi ini dikatakan lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Dikatakan, tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Bayangkan, ya. Jadi ini yang umat Tuhan sampaikan. Umat Tuhan sampaikan. Jadi kalau kita lihat Musa pada akhirnya, ya Musa pada akhirnya mendekati mereka, ya Musa mendekati mereka, ya, mendekati umat Tuhan dan sampaikan kepada mereka bahwa apa? Jangan, Tuhan itu hendak mengasihi kalian bukan untuk bikin mati, gitu. Ya. Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20. Ayat 20 dikatakan apa? Jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21 bilang apa? Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, di sini kalau kita lihat pada akhirnya pada akhirnya ayat 22 dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Artinya apa? Di sini Musa naik gunung, ya, naik gunung. Jadi dia naik, kemudian dia turun lagi. Ini kenaikan yang keberapa? Yang keempat. Sampai kapan? Kapan dia? Apakah dia langsung turun di hari yang sama? Dia turun? Dia turun, ya, dia turun, dia turun. Kalau kita lihat di bagian ini, ya, itu kan hari Jumat kan? Ini yang kita lagi lihat pendakian atau kenaikan yang keempat. Dia langsung turun. Ya, dia langsung turun. Tetapi kapan di dalam Alkitab dikatakan dia turun? Coba kita lihat dari kejadian 20 Keluaran 20 ayat 22, Musa naik ke atas gunung menerima setiap firman, firman yang dia terima, yang Musa terima, itu isinya sampai mana? Sampai Keluaran pasal 24. Coba kita lihat. Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24. Ya, kalau kita lihat Keluaran pasal 24. Sebentar. Keluaran pasal 24. Di sini dikatakan berfirmanlah ia kepada Musa. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Siapa aja katanya? Engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ya, sujudlah menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Jadi ini yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ya, sampaikan kepada Musa. Yang terakhir, kemudian apa? Ayat yang ketiga dikatakan, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman Tuhan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, di sini memang nggak disebut lalu turunlah Musa. Tetapi dikatakan apa? Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu
segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Artinya apa? Semua firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai Keluaran pasal 24 ayat 3, ayat 2, ini semua terjadi di hari yang sama. Setelah itu ayat yang ketiga, Keluaran 24 ayat 3, lalu datanglah Musa memberitahukan kepada bangsa itu. Artinya dia sudah turun. Ya, dia turun. Dia turun. Makanya kalau kita lihat, lalu Musa ayat yang keempat, Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, nah sini. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah. Jadi ini terjadi kapan? Terjadi kapan? Itu terjadi pada hari Sabtu. Kan dia menerima firman Tuhan di sini kan? Lihat di sini. Jadi peristiwa Tuhan berbicara, sampaikan 10 perintah di Keluaran pasal 20 ayat 1. Ini terjadi sampai Keluaran 24 ayat 2. Ini terjadi di hari yang sama. Pada hari Jumat, tanggal 6 bulan 3. Nah, kemudian setelah sampaikan semuanya, umat Tuhan bilang apa? Semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terus apa? Dikatakan, mana tadi? Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi semua firman yang dari mana? Dari Keluaran 20 ayat 22 sampai Keluaran pasal 20 ya 23 secara keseluruhan itu ditulis oleh Musa. Ditulis oleh Musa semuanya. Pada tanggal berapa? Tanggal ini. Tanggal 6 bulan 3 pada hari Jumat. Kemudian dikatakan keesokan harinya, kan dikatakan di sini. Ayat yang keempat bagian berikutnya, keesokan harinya pagi-pagi. Itu bicara tentang apa? Hari Sabtu. Pada hari Sabtu, tanggal 7 bulan 3. Tanggal 7 bulan 3. Apa yang terjadi di situ? Di situ adalah pengesahan atau ratifikasi perjanjian. Ratifikasi perjanjian. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Oke. Mereka dirikan tugu, ya, mereka dirikan tugu, kemudian apa yang terjadi? Ya, dikatakan ayat yang ketujuh, ya, ayat yang keenam. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Ayat 7, diambilnya lah kitab perjanjian itu, yang ditulis itu, ya, yang firman Tuhan yang dia tulis, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Setelah itu ayat 8 dikatakan apa? Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ini merupakan apa? Pernyataan firman Tuhan dan pengesahan bahwa apa? Orang Israel sekarang telah diikat menjadi satu lewat darah. Lewat darah. Masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-6 dikatakan, darah itu disiramkan pada mezbah. Kemudian ayatnya yang ke-8 dikatakan darah itu disiramkan pada bangsa itu. Artinya dipercik gitu ya, dipercik. Tetapi ada satu hal lagi itu dipercik ya. Itu ada di kitab Ibrani. Ibrani, kita lihat Ibrani 9 ayat 19. Ibrani 9 ayat 19 dikatakan, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba jantan serta air,
dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Jadi ada 3 hal yang dipercik. Yang pertama mesbah, yang kedua umat Tuhan, yang ketiga kitab perjanjian. Ya, kitab perjanjian. Itu dipercik semuanya. Pada akhirnya ini menjadi apa? Menjadi sah. Menjadi sah. Berikutnya kalau kita lihat ayatnya uh, Keluaran ya, Keluaran 24, Keluaran 24 ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 dikatakan, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Ayat yang ke-10, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ayat 11. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kenaikan yang ke berapa? Ya, betul. Kenaikan yang ke-5. Yang kelima terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 bulan 3. Gitu ya. Tanggal 7 bulan 3. Apa yang terjadi? Dikatakan mereka pesta makan dan minum. Wah, luar biasa. Makan dan minum di hadapan Tuhan. Seperti apa keadaannya? Kok makan dan minum? Betul ya? Makan dan minum. Mereka nggak disuruh bawa makanan dan minuman. Loh, Tuhan yang siapkan atau bagaimana? Apa yang terjadi pada kenaikan yang kelima ini? Kita akan lanjut minggu depan. Kita akan lanjut minggu depan. Nah, jadi kesimpulannya, Allah itu sangat mengasihi orang Israel. Allah sangat mengasihi orang Israel sehingga ingin membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan orang Israel yang bagi Tuhan merupakan harta yang sangat berharga, umat kesayangan Tuhan. Ya, ada tugas yang besar bagi mereka. Bahkan apa? Lebih-lebih lagi, ada seorang Musa yang naik turun Gunung Sinai 8 kali. Kita baru belajar sampai yang keempat ya. Nanti kita akan lanjut yang kelima. Tetapi Musa dia benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi umat Tuhan. Bukan dengan mulut saja. Tetapi dia mengasihi dengan apa? Dengan segenap kekuatan dia. Segenap hati dan pikiran akal budi dia. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi Musa menjalankan hukum kasih yang Yesus berikan kan. Nah, bagi kita hari ini pun mari kita mengasihi Allah, mengasihi uh, sesama kita, umat Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati kita. Ya, dengan segenap hati kita dan kekuatan kita, pada akhirnya Tuhan dimuliakan lewat setiap hal yang kita laksanakan. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya kasih Tuhan ini tampak dan kita jalankan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin.